legal reasoning atau argumentasi hukum, tapi kali ini kita akan membahas argumentasi hukum pada sisi yang kedua. Tapi kalau tadi kita membahas legal reasoning atau argumentasi hukum yang pertama, itu lebih condong kepada hal-hal yang bersifat teoritis. Akan tetapi pada legal reasoning yang kedua ini atau argumentasi hukum yang kedua ini, saya akan coba untuk membawa saudara-saudara sekalian kepada hal-hal yang menjurus ke arah yang lebih bersifat praktis lagi. Karena bagaimanapun agar saudara-saudara ketahui yang namanya ilmu hukum itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ilmu hukum itu adalah ilmu terapan. Artinya dia tidak hanya berbicara tentang law in book, tapi ada yang namanya law in action. Jadi oleh karena itu, bagaimana sebenarnya dalam membangun sebuah argumentasi hukum, kita coba mengcombine, memadukan antara law in book dengan law in action-nya. Artinya law in book itu kita berbicara kepada hal-hal yang bersifat teoritis, kemudian law in action-nya itu kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat praktis. Tapi baik law in book maupun law in action-nya, kita mencoba untuk memadukannya dalam sebuah rangkaian yang bernama legal reasoning, yang bernama argumentasi hukum. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara tentang argumentasi hukum yang kedua ini, kita lebih berbicara atau mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis. Oke, saya pikir kita mulai saja. Dan saya harap saudara seperti tadi ya, kita kalau bisa nanti di sesi terakhir kita berdiskusi terkait dengan bagaimana membuat atau membangun sebuah argumentasi hukum yang baik. Nah, saya akan mulai dari ada yang namanya dalam konteks ilmu hukum, dalam relevansinya dengan legal reasoning atau argumentasi hukum, ada yang namanya expertise knowledge. What is that expertise knowledge? Apa itu expertise knowledge? Expertise knowledge itu adalah keahlian ilmu pengetahuan. Artinya ada keahlian khusus saudara. Nah, oleh karena itu, dalam konteks legal reasoning, dalam konteks argumentasi hukum, maka dalam penyelesaian masalah hukum itu diperlukan yang namanya expertise hukum, keahlian hukum. Nah, oleh karena saudara adalah calon-calon advokat, kalau saudara nanti menjadi seorang advokat yang notabene-nya adalah seorang praktisi hukum, maka saudara harus bisa melaksanakan tugas profesi saudara itu dalam basis expertise knowledge. Jadi advokat itu adalah keahlian yang khusus. Tadi waktu saya memaparkan materi legal reasoning yang pertama, saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, apapun itu, di antara para aparat penegak hukum, ada polisi, ada hakim, ada jaksa, ada advokat, ada lembaga pemasyarakatan yang terdesain dalam criminal justice system, saudara harus dituntut lebih memiliki pengetahuan dibanding dengan aparat penegak hukum lain. Kenapa? Karena saudara hadir, selaku advokat saudara hadir di setiap lini, setiap proses pemeriksaan perkara itu. Itu kalau dalam satu sisi perkara, misalnya dalam perkara pidana, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, saudara bisa hadir di situ. Kalau aparat penegak hukum yang lain tidak, polisi itu begitu dilimpahkan ke kejaksaan, maka tugas polisi itu selesai. Begitu selesai dituntut jaksa dan diputus pengadilan, tugas hakim di pengadilan tingkat pertama dan jaksa penuntut umum itu selesai. Kemudian kalau banding, kasasi dan lain sebagainya. Tapi saudara selaku advokat enggak. Maka dari itu saudara harus memiliki kemampuan yang khusus atau yang dikenal dengan istilah expertise knowledge. Nah, pada dasarnya legal reasoning itu
atau argumentasi hukum itu adalah to give a reason, memberikan argumen dalam pelaksanaan tugas di bidang, misalnya legal consultation, legal negotiation, and legal opinion. Nah, jadi di dalam legal consultation, jadi jangan saudara pikir ya, memberikan argumentasi hukum itu hanya di ruangan persidangan, tidak. Legal consultation itu, ya, konsultan hukum itu tidak sampai ke persidangan. Orang ada kalanya ya, kalau kita merujuk pada kantor-kantor atau firma-firma hukum di Jakarta atau di luar negeri, bahkan jasa seorang advokat itu diberikan pada saat dia memberikan konsultasi hukum. Sama ketika saudara pergi untuk berobat ke dokter atau konsultasi tentang kesehatan saudara, biaya konsultasi itu kan ada. Nah, oleh karena itu, kalau saudara memang mau menjalankan profesi sebagai seorang advokat, fungsi daripada kemampuan saudara untuk membangun sebuah argumentasi hukum yang baik itu bukan hanya di ruang-ruang persidangan, tapi pada saat ada orang berkonsultasi kepada saudara, maka di situ saudara sudah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membangun sebuah argumentasi hukum yang baik. Jadi kita klasifikasikan argumentasi hukum itu dalam konteks praktek hukumnya. Kita ulangi sedikit ke belakang ya. Apakah saudara menggunakan metode berpikir deduktif atau induktif yang saudara desain dalam sistematika atau metode IRF, identify, regulation, analysis, and conclusion, itu bisa kita klasifikasikan di dua bahagian. Yang pertama itu di litigasi, kemudian di non-litigasi. Kalau di litigasi dalam konteks penanganan perkaranya, ya saudara bisa memang buat gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan. Kalau dalam perkara pidana ada eksepsi, ada pledoi, dan lain sebagainya. Di situ dibutuhkan kemampuan saudara untuk membangun sebuah argumentasi. Tapi di non-litigation, kemampuan argumentasi hukum saudara itu, ya misalnya ada pada konsultasi hukum, negosiasi hukum, dan membuat sebuah pendapat hukum atau legal opinion. Jadi, saya ulangi, disitulah diperlukan yang namanya expertise knowledge. Keahlian saudara itu apa? Ya. Nah, kemudian ini yang perlu saudara perhatikan dengan seksama, dan ini banyak terjadi dalam dunia praktik hukum, dalam dunia praktik. Sangat ada yang namanya policy. Policy itu adalah penalaran yang keliru. Jadi, dalam konteks argumentasi, membangun sebuah argumentasi, semua orang bisa bangun. Tapi yang pertanyaannya, apakah argumentasi hukum yang dibangun itu adalah argumentasi hukum yang memenuhi syarat atau mekanisme sebagaimana mestinya, seperti yang saya uraikan pada materi sebelumnya. Waktu saya memaparkan argumentasi hukum pertama. Atau bahkan sebaliknya, argumentasi yang dibuat itu adalah sebuah argumentasi hukum yang keliru. Ingat ya, kapankah argumentasi yang dibangun itu adalah argumentasi yang keliru? Argumentasi yang dibangun itu akan keliru ketika penalaran yang saudara lakukan itu tidak adalah penalaran yang tidak valid. Kenapa? Ini pertama dalam diri kita sendiri. Kenapa terjadi penalaran yang tidak valid? Karena terjadi pengingkaran terhadap kaidah-kaidah logika. Yaitu tidak ada hubungan yang logis antara premis dengan konklusi. Tadi kita sudah sepakat. Itulah sebenarnya fondasi awal ketika kita mau membangun sebuah argumentasi hukum yang baik. Ada penalaran, ada logika deduksi, ada logika induksi. Nah, logika deduksi dan logika induksi itu harus saudara jadikan patron, harus saudara jadikan rel dalam membangun sebuah argumentasi. Kalau logika deduksi dan logika induksi tidak saudara gunakan, maka sama halnya saudara melakukan suatu pengingkaran terhadap logika berpikir.
Ketika itu saudara ingkari, maka tidak akan terjadi, tidak akan bertemu yang namanya titik taut antara premis dengan konklusi. Jadi memang dalam membuat argumentasi hukum itu, kita harus bisa bersikap yang namanya objektif. Jangan bersifat subjektif, harus objektif. Siapapun orang yang saudara bela ketika saudara menjalankan profesi sebagai seorang advokat, jangan pernah saudara bersifat subjektif. Kalau saudara bersifat subjektif, pasti secara otomatis saudara akan melakukan pengingkaran terhadap logika berpikir dalam membangun sebuah argumentasi hukum. Maka ketika saudara ingkari logika berpikir itu, maka yang terjadi adalah penalaran yang keliru atau false. Nah, kemudian kalau sudah keliru, tentunya argumentasi hukumnya juga keliru. Nah, dalam konteks apa kekeliruan? Ini kita lebih jabarkan lagi dalam konteks praktek hukumnya ya. Dalam konteks praktek hukumnya, kapan kekeliruan dalam penalaran hukum itu terjadi? Ada yang namanya pertama, saya klasifikasikan. Ini berdasarkan empirical evidence saya. Berdasarkan pengalaman saya di dunia praktisi hukum. Saya klasifikasikan kekeliruan dalam penalaran hukum untuk membangun sebuah argumentasi hukum. Itu pertama, terjadi yang namanya argumentasi ad ignorantiam atau AAI, yaitu kesesatan terjadi bila orang berargumentasi proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah. Jadi ini memang di sini agak lebih sedikit filsafat ya. Ya namanya membangun argumentasi, kita harus teoritis filsafat. Ya, sekali lagi saya katakan, kesesatan terjadi bila orang berargumentasi. Proposisinya benar karena tidak terbukti salah. Jadi tidak cukup sampai di situ saja. Saya katakan tadi, alat uji saudara itu ya di awal tadi katakan ada dugaan, rasa, emosi. Di dugaan itu saudara buat sebuah hipotesa. Dan harus ada sikap skeptisisme dalam diri seorang advokat. Jadi jangan terbawa emosi. Emotional question itu harus saudara patuhi. Kalau emotional question saudara dalam membangun sebuah argumentasi hukum itu tidak saudara patuhi, tidak bisa saudara kendalikan, maka saudara tidak akan pernah menjadi seorang advokat yang profesional. Itu harus. Kenapa? Kalau tidak bisa menjadi advokat yang profesional, maka saudara akan keliru terus dalam membangun sebuah argumentasi hukum. Pada prinsipnya, secara general saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, orang hukum itu harus mampu berargumen. Tapi argumen orang hukum itu adalah argumen yang dilaksanakan dengan cara atau metode yang ilmiah. Jangan keliru, jangan false. Harus objektif. Jangan pernah melakukan pengingkaran terhadap kaedah-kaedah logika. Baik logika deduktif maupun logika induktif. Kalau enggak, pasti saudara akan tersesat di dalam membangun argumentasi. Nah, kemudian yang kedua, kekeliruan dalam penalaran hukum itu terjadi karena argumentasi ad verecundiam atau AAV, yaitu menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pada nilai penalarannya, melainkan didasarkan pada kebesaran nama dan kewibawaan, kekuasaan, keahlian siapa yang mengajukan argumentasi tersebut bertentangan dengan pepatah nilai wibawa hanya setinggi dan senilai argumentasi. Jadi, saya mau mengatakan begini kepada saudara. Saudara jangan pernah, wah argumentasi hukum ini saya ambil dari si Anu. Si Anu itu adalah orang terkenal. Dia wibawa. Enggak. Itu akan menjadikan saudara, akan membuat sebuah penalaran yang keliru dalam membangun sebuah argumentasi. Jadi, dalam membangun argumentasi hukum itu, pertama munculkan sikap skeptisisme, yang kedua objektif, dan tidak melakukan pengingkaran terhadap logika-logika berpikir secara ilmiah. Supaya saudara
tidak keliru di dalam membangun sebuah argumentasi hukum yang baik. Gak usah cerita. Saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara tidak mampu membangun sebuah argumentasi hukum yang baik, yang sesuai dengan metode berpikir secara ilmiah, maka jangan pernah saudara akan bermimpi menjadi seorang advokat yang profesional. Ingat ya, advokat yang profesional, berprofesi menjalankan profesi sebagai advokat. Satu-satunya profesi, ingat ya, satu-satunya profesi yang ada di dunia ini yang memiliki label profesi yang mulia itu adalah hanya advokat. Yang dikenal dengan istilah officium mobile. Advokat itu adalah profesi yang mulia. Maka ketika dia dikatakan sebagai profesi yang mulia, maka dia harus dilaksanakan secara profesionalisme. Untuk menjalankan profesi advokat yang profesional, maka saudara dituntut harus mampu membangun sebuah argumentasi hukum yang baik dengan menggunakan metode-metode berpikir secara ilmiah. Dan jangan pernah membangun argumentasi yang keliru. Sebenarnya choice-nya, pilihannya ada pada diri kita. Apakah kita mau membangun argumentasi yang keliru atau tidak? Tidak akan pernah terjadi sebuah argumentasi hukum yang keliru kalau metodenya kita laksanakan secara benar, kita tidak melakukan pengingkaran terhadap kaidah-kaidah logika berpikir, kemudian kita bisa bertindak sangat objektif sekali di dalam membangun sebuah argumentasi hukum. Dan jangan pernah hanya terpatok kepada kekuasaan, keahlian, wibawa dari orang yang berhadapan dengan saudara. Nggak perlu kita. Kalau advokat itu sama itu semua. Ketika kita berhadapan, jangan pernah kita, wah ini yang dikatakannya ini benar. Itu maksud dari AAV nih, argumentasi ad verescundia. Itu yang maksudnya. Jangan pernah terpatung gitu. Kadang-kadang kita kan, wah, misalnya saudara berhadapan sama dia, wajar Pak, dari udah 10 tahun itu jadi pengacara. Belum lagi magangnya 7 tahun, udah 17 tahun, kita baru sebentar. Lain lagi cerita dia udah dokter. Enggak. Kalau itu yang ada dalam benak saudara, saudara tidak akan pernah objektif di dalam memberikan sebuah argumentasi itu. Dan akan terjadi suatu argumentasi yang keliru. Dalam diri saudara harus ada sikap skeptisisme. Lalu, supaya menghindarkan terjadinya suatu penawaran yang keliru. Nah, kemudian saya klasifikasikan lagi. Penawaran yang keliru itu bisa disebutkan menimbulkan empati ya. Nah, ini argumentasi yang menimbulkan empati atau belas kasihan dalam bidang ilmu hukum. Ini tidak sesat jika digunakan untuk keringanan hukuman. Ini kunci juga. Kalau sudah buntu dan klaim saudara memang betul-betul harus dihukum. Dalam konteks hukum, apalagi hukum pidana, biasanya dalam penjatuhan putusan, hakim akan mempertimbangkan ada hal-hal yang meringankan dan ada hal-hal yang memberatkan. Jadi dia tidak keliru. Misalnya, kita katakan ya, ada seorang ibu diduga melakukan tindak pidana. Ya, ibu ini atau seorang bapak, dia anaknya ada 5, masih kecil-kecil, membutuhkan biaya. Tidak ada salahnya itu kita ungkapkan di pengadilan. Kalau memang kita bertujuan untuk meminta keringanan. Itu disebut dengan argumentasi ad misericordiam. Kemudian ada argumentum ad absurdum. Apa itu? Menerima atau menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut. Ini tantangan. Ini hal-hal yang bersifat praktek. Nanti ini akan saudara alami. Loh Pak, ini kok masuk? Tadi saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara. Ini kita akan berbicara hal-hal yang bersifat praktek. Dalam dunia praktisi, ada hal-hal di luar keilmuan ilmiah
yang bisa mempengaruhi saudara di dalam membangun argumentasi hukum. Itu nanti akan saudara jalani. Apalagi ketika saudara memberikan argumentasi dalam konteks melakukan pembelaan perkara yang menarik perhatian publik. Dan berhadapan dengan, katakanlah, pihak-pihak yang kekuasaannya sangat luar biasa. Ancaman yang diberikan kepada saudara itu akan mempengaruhi saudara di dalam melakukan penalaran. Pasti. Dan secara psikologis, itu akan mempengaruhi rasa saudara untuk memberikan penalaran, untuk membangun argumentasi. Jadi saudara nanti akan ketemu. Kalau saya udah capek lah ya, mungkin diteror, dia apa, dikirim papan bunga ke rumah saya. Bayangkan papan bunga, karangan bunga yang bulat itu yang biasa di makam itu. Itu dikirim, bangun kita pagi, istri kita, ya bang ini bunga apa ini bang? Katanya. Bunga apa? Kita turut berduka cita bacanya. Kan kacau balau gitu repotnya. Menurut saudara, ketika itu sampai di hadapan kita, ancaman teror seperti itu, mempengaruhi enggak bagi kita dalam membangun sebuah argumentasi untuk menyatakan kebenaran? Jadi kalau tadi kita berbicara teoritisnya membangun argumentasi hukum yang baik itu begini, secara teoritis, maka dalam secara praktis perlu saya jelaskan ada pengaruh-pengaruh luar yang bisa mempengaruhi metode yang sudah kita ketahui, metode yang mau kita jalankan untuk membangun sebuah argumentasi yang baik. Yang salah satunya adalah argumentum et bestulum. Kemudian yang berikutnya, penalaran yang keliru itu disebutkan oleh argumentum et hominem, yaitu menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pada buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan pribadi yang menyampaikan argumentasi. Dalam bidang hukum, argumen ini bukan kesesatan jika digunakan menolak saksi palsu, tidak mengetahui kejadiannya. Jadi manusiawi lah, orang sangat manusiawi ya. Kita kadang-kadang apa yang diucapkan orang, apalagi yang mengucapkan itu adalah misalnya patron kita, orang yang sangat kita idolakan. Yang sangat kita idolakan. Wah, apa yang dikatakannya, kita anggap semua benar. Dan itu kita jadikan dasar untuk membangun sebuah argumentasi hukum. Sebenarnya itu adalah hal yang bisa menyebabkan kekeliruan dalam penalaran, sehingga memunculkan argumentasi hukum yang buruk. Jadi, saudara harus paham ya, melalui kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa merenungkan bahwasanya dalam dunia praktik, dalam dunia advokat, membangun argumentasi hukum itu tidak sama antara law in book dengan law in action. Kalau law in book, saya yakin ketika saudara mematuhi menjalankan apa yang sudah saya uraikan pada argumentasi hukum yang pertama tadi, saudara tidak akan pernah keliru di dalam membangun argumentasi hukum. Pasti. Apalagi metode sistematika IREC, tadi saudara penuhi unsurnya semua. Saudara objektif, memiliki sikap skeptisisme, dan tidak melakukan pengingkaran terhadap logika-logika berpikir. Pasti tidak. Tapi itu adalah law in book, hukum di atas kertas. Sebagai sebuah ilmu terapan, hukum itu juga ada sisi lainnya, yaitu law in action-nya. Law in action ini sangat berpengaruh terhadap law in book. Apa yang mempengaruhi? Seperti yang saya katakan kepada saudara. Ancaman, ya, mengutamakan nama besar, belum tentu advokat itu harus mempunyai jati diri.
dia harus memiliki keyakinan yang kuat. Hanya penalaran tadi merupakan terdiri dari ide, keyakinan, dugaan, perasaan, dan emosi. Untuk menepis itu semua, maka dia harus memiliki keyakinan dan integritas yang tinggi. Kalau advokat itu tidak memiliki integritas, maka nggak usah. Nggak akan bisa saudara membangun argumentasi hukum yang baik. Dan pasti akan terjadi kesesatan di dalam melakukan itu sudah pasti. Makanya pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, ketika saudara menangani sebuah perkara, yang paling penting itu adalah saudara tidak boleh masuk ke dalam konflik yang sedang saudara tangani. Ketika saudara masuk ke dalam konflik itu, saudara tidak akan objektif. Ketika saudara tidak objektif, otomatis pasti saudara akan melakukan pengingkaran terhadap logika-logika berpikir. Jadi, semuanya itu kembali kepada saudara-saudara selaku calon-calon advokat yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat pada siang hari. Nah, kemudian ada kekhususan logika hukum. Ini lebih sedikit menjurus lagi ya, lebih sedikit dalam lagi. Menurut Asutaman dan P.W. Brower, mereka mengatakan suatu dalil yang kuat adalah suatu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain, adalah suatu conditio sine qua non. Agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar sesuai dengan sistem logika yang formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Kita balik lagi ke belakang tadi. Nalar, suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Dari sisi filsafat pengertiannya begitu. Suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Radikal dalam arti dari mulai gejala sesuatu sampai kepada hal-hal yang bersifat umum atau sebaliknya. Jadi dalam konteks membangun argumentasi hukum itu saudara harus bisa berpikir radikal. Jadi tersistem dia. Pola pikirnya itu harus tersistem. Kalau saudara sudah bisa menerapkan sistem-sistemnya itu 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam membuat argumentasi hukum, berikutnya saya yakin dalam membuat argumentasi hukum, membuat gugatan, jawaban, replik, duplik, membuat nota pembelaan, itu tidak akan lebih daripada 1 jam. Jadi kalau saya di kantor saya, terus terang saya katakan, kalau mengajari anak-anak magang itu, saya gunakan sistem itu. Nih, kalau membuat gugatan sistemnya begini, ini metodenya. Nggak perlu banyak-banyak, kadang-kadang saya lihat kalau gugatan itu sampai 20 lembar, 25 lembar, nggak masuk di akal saya. Kalau gugatan orang hukum itu, kalau saya paling banyak 5 atau 6 lembar. Tapi merupakan poin-poin yang penting yang tersusun secara sistematis. Jadi, kekhususan logika menurut Asutaman dan P.W. Brower ini, mereka mengharuskan, mewajibkan kita untuk tunduk dan patuh kepada sistem logika. Jadi, memang dikunci habis, kalau membangun argumentasi hukum, patuhi sistem logika, metode logika. Yang terserah saudara, mau induktif atau deduktif. Yang penting mekanismenya jalan. Metode IREC-nya jalan. Satu saja tidak jalan, selesai semua. Kenapa? Karena dia sebagai suatu disiplin. Sama analoginya begini. Bisa enggak sepeda motor atau mobil saudara? Mobil saudara atau sepeda motor saudara itu kan ada mesinnya.
Mesinnya itu kan terdiri dari beberapa komponen. Ada busi, ada ini, ada ini, ada ini. Itu saling mempengaruhi. Satu saja tidak berfungsi, sepeda motor tidak akan bisa jalan. Misalnya kita copot businya, bisa nggak jalan sepeda motornya? Nggak akan bisa. Sama, ketika satu saja saudara lewatkan atau saudara ingkari unsur-unsur dalam sistem atau metode berpikir logika berpikir, maka argumentasinya pasti akan keliru. Sama seperti sepeda motor atau mobil tadi, pasti sepeda motor atau mobil yang tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu, kita harus mempunyai integritas untuk patuh. Nah, kemudian kekhususan logika hukum, maka argumentasi hukum itu merupakan argumentasi yang khusus. Kenapa? Karena didasarkan kepada hukum positif dan kerangka prosedural. Jadi nggak bisa. Memang ya, dalam hukum itu, kebenaran itu juga ada dua, agar saudara tahu. Ada kebenaran formil, ada kebenaran materi. Dalam membangun argumentasi hukum di Indonesia, untuk sampai kepada kebenaran material, maka harus didahului oleh kebenaran formil. Kebenaran formil itu kan berkaitan dengan syarat-syarat. Sama itu. Kalau saudara nanti belajar hukum acara perdata, misalnya. Hukum acara perdata, saudara belajar hukum acara perdata nanti. Walaupun di kampus sudah saudara pelajari misalnya. Untuk membuktikan gugatan saudara itu benar atau tidak, apakah yang diperiksa terlebih dahulu materinya atau syarat prosedural? Tentu yang diperiksa syarat prosedural. Kalau prosedurnya tidak berjalan, maka materinya tidak perlu diperiksa. Apa itu dalam istilah hukum? Kalau dalam hukum perdata. Kalau syarat prosedural, syarat formil, gugatan tidak terpenuhi, gugatannya dia apa? Ditolak atau tidak diterima? Coba, yanta walusela. Kalau syarat formil gugatan tidak terpenuhi, gugatan ditolak atau tidak diterima? Ditolak, Pak. Apalah kira-kira perbedaan ditolak dengan tak diterima? Kalau ditolak itu, Pak, tak diterima. Kalau ditolak dia berkasnya tidak memenuhi syarat, Pak. Kalau tidak diterima? Kalau tidak diterima itu ya ditolak. Ya, sama itu. Dalam hukum pidana ada namanya lepas, ada namanya bebas, kan gitu kan? Kalau bebas, lepas dari apa? Kalau lepas, ya bebas. Gitu kadang-kadang kita kan? Sama itu. Kalau ditolak, ya nggak diterima. Kalau diterima, nggak diterima, ya ditolak. Sama nggak? Apakah sama kira-kira ditolak dengan tidak diterima? Coba Irfan Fadi Warisman. Beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau ditolak, Tak diterima. kalau ditolak itu mungkin setelah putusan, jadi putusan itu ditolak, Pak. Nah, kalau nggak diterima, kalau tak diterima, mungkin sebelum putusan, Pak. Ayo, yang lain ada? kalau ditolak perkara sudah jalan, Pak, tapi belum sampai putusan, Pak. Kalau putusan tak diterima, ayo. Siapa yang kira-kira bisa? Kalau tidak diterima itu berarti dia bisa mengajukan ulang, Pak. Tetapi kalau misalkan ditolak, dia tidak bisa mengajukan lagi. Sama-sama diputus nggak itu? Enggak. Ayo. Searching lagi ya kan, searching lagi.
Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Apa? Kalau gugatan ditolak, berarti yang ditolak tuh gugatannya. Berarti dia udah masuk pengadilan. Kalau tak diterima, yang berarti yang tak diterima itu gugatannya. Yang cacat formil, Pak. Ini semuanya itu akan diputus di putusan akhir pokok perkara. Sama itu tadi. Tuh, sebenarnya saudara tahu, tapi saudara tidak bisa untuk menyampaikan. Kalau gugatan tidak diterima itu dikenal dengan istilah NO, niet onafhankelijk verklaard. Syarat formil gugatannya nggak terpenuhi. Yang Bang Lija udah tahu loh. Bang, udah tahu loh Lija. Udah tahu Lija. Lija Tambunan. Nyut dulu apamu itu. Iya. Kalau gugatan tidak diterima, syarat formil gugatannya nggak terpenuhi. Misalnya gugatannya kurang pihak, ya. Jadi formilnya syarat gugatan itu. Kalau gugatan ditolak, syarat formilnya terpenuhi. Tapi gugatan itu tidak bisa dibuktikan oleh si penggugat. Kalau gugatan tidak diterima, sama-sama diputus di putusan akhir. Kan putusan itu kan ada gugatan dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya, baik seluruhnya atau sebagian. Yang kedua, gugatan ditolak. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Kalau gugatan ditolak itu ya syarat formilnya terpenuhi, tapi gugatan itu tidak bisa dibuktikan oleh si penggugat. Artinya si penggugat dikalahkan. Maka kalau gugatan tidak diterima, syarat formilnya tidak terpenuhi, tidak perlu lagi diperiksa materi pokok perkaranya. Kalau terhadap gugatan tidak diterima, bisa didaftarkan ulang kembali. Itu dia kalau dalam perdata. Putusan. Kalau dalam pidana, ada putusan menyatakan terdakwa, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kemudian ada melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Apa beda lepas sama bebas dalam pidana? Siapa lagi yang bisa jawab? Kalau lepas, ya bebas dari apa? Kalau bebas, ya lepas. Gimana Bang Rizky Akbar Prabowo SH? Udah SH semua ini. Jadi saya ragu ini nilai hukum acara pidana dan acara perdatanya ini. Mungkin dapat C atau apa ya? Ayo, ya Tulo Warubu. Bebas dikenal dengan istilah prispra. Lepas dikenal dengan istilah onslah. Kalau di perdata ada tidak diterima, ada ditolak. Kalau dalam hukum pidana, orang kalau dinyatakan bebas, maka yang didakwakan kepada si terdakwa itu adalah sebuah tindak pidana. Tapi tindak pidana yang didakwakan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dia bebas. Itu prispra. Kalau onslah atau lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti. Terbukti dakwaannya. Tapi yang terbukti didakwakan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Misalnya, ini kan jadi kontroversi penitipan uang, pinjam meminjam, atau penitipan. Saya titipkan uang saya sama Irfan Fadli. Tiba-tiba nggak dikembalikannya. Saya pidanakan dia. Ada sebagian hakim. Perbuatan penitipan uang itu terbukti, tapi hakim berpendapat. Penitipan uang itu bukan suatu tindak pidana, itu adalah perbuatan perdata. Perbuatannya terbukti, tapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka orangnya harus onslah atau lepas. Disitulah beda
perbedaan antara lepas dan bebas dalam perkara pidana. Sama dengan gugatan tidak diterima dan gugatan ditolak dalam perkara perdata. Jadi nomenklatur seperti itu harus saudara kuasai kalau saudara mau membangun sebuah argumentasi hukum yang baik dalam menjalankan profesi saudara sebagai seorang advokat. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian ini tadi ya, ini yang tadi karena didasarkan kepada hukum positif dan kerangka prosedural. Nah, kemudian argumentasi itu harus didasarkan pada hukum positif atau yang dikenal ya dalam hukum kita bahasa hukumnya. Hukum positif itu disebut juga dengan istilah jus constitutum. Selalu dimulai dari hukum positif yang tidak statis tapi merupakan suatu perkembangan berlanjut. Dalam hal ini jurisprudensi akan menentukan norma-norma yang baru. Jadi saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, dalam membangun argumentasi hukum itu, saudara jangan hanya terpaku pada norma-norma tertulis hukum positif saja, walaupun saudara beranjak dari situ. Tapi pengembangannya, tafsir hukumnya, saudara bisa merujuk kepada jurisprudensi. Jangan-jangan bilang, jurisprudensi apa? Kira-kira Pak Leo Warisman. Kalau ini nggak tahu saya akhirilah pertemuan kita. Jurisprudensi itu apa kira-kira? Putusan, Pak. Putusan apa? Putusan pengadilan, Pak. Terus? Yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus? Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Belum lagi saya tanya, bagaimana kedudukan jurisprudensi di Indonesia? Ayo. Betul, jurisprudensi itu putusan. Tapi putusan apa, dalam keadaan bagaimana, dan bagaimana kedudukannya di Indonesia? Ini menjadi bekal bagi saudara ketika ada orang berargumentasi di pengadilan ini berdasarkan putusan pengadilan, kata. Nah, jurisprudensi itu diakui sebagai sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia itu kan terklasifikasi menjadi dua. Waktu kita belajar dulu semester 1 di bangku kuliah, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, kan begitu kan? Nah, jurisprudensi itu sebagai sumber hukum. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu. Ingat, putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang sama. Nah, kemudian ketika saudara mau membangun sebuah argumentasi hukum, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang rujukan pertamanya itu adalah hukum positif atau norma. Tapi untuk melihat bagaimana pengembangan norma itu, tidak ada salahnya saudara melihat jurisprudensi. Putusan-putusan hakim terdahulu. Dalam perkara yang sama dengan yang saudara tangani. Saudara jadikan. Tapi ingat, kedudukan jurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sebagai sumber hukum yang sekunder. Di dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan jurisprudensi itu tidak wajib. Beda dengan negara-negara common law atau Anglo-Saxon seperti Amerika dan Inggris. Justru sumber hukum mereka yang utama itu adalah jurisprudensi. Maka hakim-hakim di Amerika, hakim-hakim di Inggris itu, ketika sudah ada putusan pengadilan terhadap perkara yang sama, maka hakim berikutnya tidak boleh melewati, tidak boleh melenceng dari apa yang telah diputus oleh hakim-hakim yang dikenal dengan istilah stare decisis. Tapi kalau di Indonesia tidak, kedudukan jurisprudensi itu sebagai
anjuran, boleh diikuti, boleh tidak. Nah, dia merupakan sumber hukum yang sekunder. Tapi begitu pun dalam membangun argumentasi hukum, kenapa saya katakan ada baiknya saudara melihat jurisprudensi terhadap perkara yang saudara tangani, karena di situ ada perdebatan, ada analisa dan pertimbangan hakim yang berkenaan dengan pengembangan norma-norma yang menjadi dasar saudara untuk melahirkan sebuah argumentasi hukum. Jadi nggak ada salahnya. Lihat. Itu dalam konteks membangun sebuah argumentasi hukum. Itu merupakan suatu kekhususan dalam logika hukum. Ya. Nah, kemudian ini ada asas. Ini perlu sebagai patron. Saya katakan begini. Ini saudara, terus terang saya katakan, selama saudara menjalani profesi sebagai seorang advokat, ini harus saudara pegang teguh. Kata-kata ini. Barang siapa menguasai asas-asas hukum, dia tidak akan pernah tersesat di dalam melakukan penalaran hukum. Secara filsafat, ya, pernah tidak saudara katakan mendengar orang ngomong ini? Saya taat asas. Pernah tidak mendengar orang gitu? Taat asas. Pernah tidak? Jarang sih, Pak. Ada pernah dengar kata orang bilang taat asas? Hukum biasanya. Kalau ada orang mengatakan dia taat asas, itu artinya dia lebih tinggi daripada orang yang hanya menaati peraturan. Kalau kita kan taat peraturan, kan? Taatlah sama peraturan, kan gitu kan? Kalau orang taat asas, dia kedudukan itu lebih tinggi dari orang yang menaati peraturan. Kenapa? Karena asas itu, peraturan itu, norma itu lahir dari asas. Asas secara etimologi, secara asal katanya, berasal dari kata asasun. Ya, jadi kalau saudara mau membangun argumentasi hukum, saudara akan lebih mudah ketika saudara bisa bermain pada tataran asas. Nanti akan saya jelaskan sedikit di mana perbedaan norma, asas, dan nilai. Asas itu berasal dari kata asasun, yang artinya basis, dasar, alas, atau fondamen. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan berpikir, maka yang dimaksud dengan asas itu adalah kegiatan berpikir yang paling mendasar. Sebenarnya, hukum itu ada 3 tingkatannya. Pertama norma, kedua asas, ketiga nilai. Kalau kita berbicara hukum di Indonesia, semua hukum itu berasal dari nilai. Nilainya ada berapa, Pak? Ada 5. Ya, kalau saudara bisa berpikir sampai tataran nilai, saudara udah masuk dalam kategori orang-orang yang berpikiran PhD, philosophy of doctor. Ada 5. Dari mana 5 itu? Dari 5 sila Pancasila. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai permusyawaratan, ada nilai keadilan sosial. Inilah yang namanya the basic value. 5 nilai dasar. Nilai inilah membentuk asas. Ada asas tadi secara eksplisit dan implisit membentuk norma. Yang saudara bicarakan pasal ini, undang-undang ini, itu adalah norma, itu adalah tingkat yang paling rendah dalam konteks ilmu hukum. Paling rendah. Kenapa? Kan saya katakan tadi, kalau ada orang berbicara saya taat asas,
berarti dia lebih taat daripada orang yang taat pada peraturan. Kenapa? Karena seyogyanya peraturan perundang-undangan itu lahir dari asas. Bahkan nanti ya di dalam membangun argumentasi hukum, konflik antara norma kan bisa saja terjadi benturan antar norma ya, benturan antar peraturan perundang-undangan. Kalau terjadi konflik norma atau konflik peraturan perundang-undangan dalam membangun argumentasi hukum, maka yang menyelesaikannya itu adalah asas. Maka dari itu, untuk membangun sebuah argumentasi hukum yang baik, kalau bisa saudara itu harus bisa berpikir pada tataran asas. Asas-asas hukum. Itu suatu kegiatan berpikir yang paling mendasar. Nah, dalam praktek, persoalan yang sering muncul adalah terhadap pertentangan antar norma hukum. Ini yang saya katakan tadi. Dari undang-undang. Maka perlu ditetapkan norma mana yang harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah penyelesaian konflik norma. Dalam hal demikian, maka harus diingat dan diperhatikan kembali asas-asas hukum perundang-undangan. Saya kasih contoh gini. Saya kasih contoh ya. Kalau bisa jawab, saudara berarti sudah bisa berpikir pada tataran norma. Saya kasih contoh gini. Pernah enggak mendengar asas lex superiori derogat lex inferiori? Pernah. Pernah ya, ini Putri Puspitasari ini asal ngomong, baru muncul videonya. Munculkan videonya, kenapa? Terkejut-kejut gitu ya kan? Pernah ya, asas lex superiori derogat lex inferiori. Artinya apa? Ketentuan yang lebih tinggi menyampingkan ketentuan yang lebih rendah. Sepakat kita itu ya, itu principle of general, asas yang umum. Kemudian ada asas lex specialis derogat lex generalis. Ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Itu juga principle of general, asas-asas yang umum. Nah, kemudian timbul pertanyaan begini kira-kira. Ada peraturan daerah Kota Medan. Misalnya, peraturan daerah Kota Medan nomor 1 tahun 2021. Misalnya, tentang apa? Tentang ketertiban umum, khusus tentang ketertiban umum. Kemudian, di dalam kitab undang-undang hukum pidana, ada juga tindak pidana mengganggu ketertiban umum. Lantas, KUHP itu kan umum ya. Perda itu khusus mengatur tentang ketertiban umum. Maka dia dikatakan ketentuan yang khusus. Kemudian ada orang melakukan tindak pidana mengganggu ketertiban umum di Medan. Dia dikenakan sanksi dalam KUHP atau sanksi yang ada dalam Perda. Siapa yang bisa jawab? Dia dikenakan KUHP atau Perda? Ayo, Bang Yanta Walusila. Dia kena KUHP atau kena Perda? Perda, Pak. Perda, Pak. Kenapa? Karena itu berlaku di wilayah hukum daerah setempat. Perda. Tapi KUHP juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kan ada asas itu Pak, lex spesialis. Tapi juga ada asas lex superiori. Mana lebih tinggi kedudukan KUHP daripada Perda? KUHP, Pak. Kenapa? Karena KUHP itu undang-undang, Pak ya. Ya. Perda itu peraturan daerah, dari struktur perundang-undangan, posisi Perda itu lebih rendah daripada undang-undang. Tapi dia
ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Perda itu khusus, KUHP itu umum. Banyak tindak pidana yang diatur di KUHP kan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada asas lex spesialis, derogat lex generalis. Ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Ada asas lex superiori, derogat lex inferiori. Ketentuan yang lebih tinggi menyampingkan ketentuan yang lebih rendah. Kedudukan KUHP itu setara dengan undang-undang. Secara hierarki, perda itu berada di bawah undang-undang. Hierarki perundang-undangan itu kan ada dari mulai Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang yang sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Jauh di bawah undang-undang, jauh di bawah KUHP, perda tadi. Tapi ada juga asas lex spesialis, derogat lex generalis. Perda ini kan khusus mengatur tentang ketertiban umum. Lantas kalau ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum, apakah dia dikenakan sanksi yang ada dalam KUHP atau sanksi yang ada di dalam peraturan daerah? Nah, artinya apa? Dalam membangun argumentasi hukum itu, ini kan konflik norma ini kan? Dalam menghadapi konflik norma untuk membangun sebuah argumentasi hukum, kita harus bisa bermain pada tataran asas. Lantas dalam keadaan demikian, orang dikenakan sanksi yang mana? Tentunya secara pasti orang tersebut dikenakan sanksi yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Loh Pak, tapi lex spesialis itu loh, perda itu. Jadi kalau saudara mau bermain pada tataran asas, ada urutannya. Yang pertama, kalau terjadi benturan kepentingan benturan norma, terjadi konflik norma, saudara harus pertama yang saudara lihat itu adalah lex superiornya. Siapa yang lebih tinggi? Nggak bisa langsung masuk ke dalam lex spesialis. Lex superiori, derogat lex inferiori. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah? Oh, lebih tinggi KUHP, nggak usah dipakai perdanya. Tapi kalau setelah saudara gunakan asas lex superiori, derogat lex inferiori, ternyata sama tingginya. Misalnya ada KUHP mengatur tentang tindak pidana korupsi. Khusus undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka yang digunakan adalah undang-undang yang khusus. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, asas lex spesialis, derogat lex generalis itu adalah sebuah asas yang diterapkan kepada dua peraturan yang setara. Paham ya? Nah, terhadap dua peraturan yang setara, kita lihat mana yang umum, mana yang khusus. Lantas, sama-sama khusus pula misalnya. Baru digunakan asas yang ketiga, lex a priori, derogat lex priori. Ketentuan yang baru menyampingkan ketentuan yang lama. Jadi kalau terjadi konflik norma, dilihat dulu mana yang lebih tinggi, mana yang rendah. Kalau ada yang tinggi, ada yang rendah, yang digunakan adalah yang tinggi. Kalau sama derajatnya, lihat mana yang umum, mana yang khusus. Maka digunakan yang khusus. Kalau sama-sama khusus, baru dilihat mana yang lama, mana yang baru. Maka yang baru yang digunakan, yang lama tidak dipergunakan. Itulah salah satu metode bermain pada tataran asas ketika kita mau membangun sebuah argumentasi hukum yang baik. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk ada asas lex spesialis, derogat lex generalis. Nggak bisa. Itu yang kedua. Yang pertama lex superiornya dulu. Baru lex spesialis, baru lex a priori. Tinggi rendah, umum khusus, khusus umum, baru dan lama. Begitulah kalau kita mau bermain pada tataran asas dalam membangun sebuah argumentasi hukum yang baik ketika terjadi atau kita sedang menghadapi yang namanya konflik norma, konflik peraturan perundang-undangan.
Kita lanjut ya. Nah, asas hukum punya arti dalam pembentukan hukum, memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan dalam aturan hukum. Itu yang saya katakan tadi, asas itu masuk membentuk norma baik secara eksplisit maupun secara implisit. Ada juga asas itu dituangkan langsung dalam peraturan perundang-undangan, disebutkan nama asasnya di dalam peraturan perundang-undangan. Contoh nggak usah jauh-jauh, ada asas legalitas, ya kan? Ada asas non retroaktif, ada asas universalitas, ya? Ada asas teritorial dan lain sebagainya. Ada asas yang tidak dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan, tapi dia mengilhami peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi, kalau saudara melihat atau mau membantah argumentasi hukum orang, ya, biasanya orang kan membangun argumen itu berdasarkan pasal sekian, kan gitu kan? Kalau mau membantah itu, saudara bantahlah melalui berpikir secara asas. Dia bicara anak, kita udah bicara induk. Kenapa? Karena norma itu lahir dari asas. Itu. Kemudian pemaparan hukum terdiri dari penafsiran hukum atau interpretasi hukum, penemuan hukum dan analogi. Ada banyak jenis-jenis interpretasi hukum. Saya pikir saya tak perlu jelaskan lagi kepada saudara-saudara sekalian. Kita sudah sama-sama tahu. Kapankah penafsiran atau interpretasi hukum itu diperlukan dalam konteks membangun sebuah argumentasi hukum? Itu kita perlukan manakala peraturannya tidak jelas, tidak kabur, dan tidak lengkap. Jadi ketika terjadi yang namanya web vakum, kekosongan peraturan perundang-undangan, kekaburan peraturan perundang-undangan, tidak jelasnya suatu peraturan perundang-undangan, maka kita harus mampu membuat sebuah penemuan hukum yang melalui yang salah satunya adalah melalui interpretasi hukum. Penafsiran hukum. Jadi kita sebagai orang hukum diberi keleluasaan dalam membangun sebuah argumentasi hukum itu melalui interpretasi hukum. Sarananya salah satunya adalah melalui interpretasi hukum. Ada banyak jenis, tapi kebebasan dalam menginterpretasikan hukum, kebebasan dalam menafsirkan hukum untuk membangun sebuah legal reasoning, untuk membangun sebuah argumentasi hukum, itu ada batasnya. Ada jenis-jenis interpretasi yang harus saudara patuhi di dalam penafsiran hukum yang dikenal dalam istilah ilmu. Misalnya ada interpretasi gramatikal, ada interpretasi historis, ada interpretasi sistematis, ada interpretasi analogi, walaupun terjadi perdebatan, boleh atau tidak. Dalam RUU KUHP yang baru, interpretasi analogi dalam hukum pidana tidak diperbolehkan. Dan ada banyak jenis-jenis interpretasi. Dan harus saudara kuasai itu. Asas-asas hukum, jenis-jenis interpretasi hukum. Itu harus saudara kuasai ketika saudara mau mampu untuk membangun sebuah argumentasi hukum yang baik dan tidak terjadinya fallacy, kekeliruan dalam argumentasi. Saya yakin jenis-jenis interpretasi atau penafsiran hukum itu saudara pelajari waktu saudara belajar semester 1, waktu kita belajar pengantar ilmu hukum. Maka saya katakan tadi, begitu kita mempelajari ilmu hukum sampai ke puncaknya, sampai ke S3 lah kita katakan sebagai jenjang pendidikan yang formal yang tertinggi, kita balik belajar apa yang kita pelajari waktu kita semester 1. Tersistem dia. Maka itulah hukum itu dikategorikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Karena dia memiliki metode yang sistematis. Jadi hukum itu bukan pengetahuan. Hukum itu adalah ilmu. Dan pengembangan ilmu hukum dalam asas hukum dapat ditunjukkan aturan hukum pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan kesatuan. Jadi sebenarnya kalau saudara belajar dulu
Stephen teori atau teori penjenjangan atau teori hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu dibuat secara berjenjang supaya terjadi yang namanya integrasi hukum secara sistematis. Maka, saudara lihat, kalau ada orang membangun argumentasi hukumnya, norma apa yang dia gunakan? Lihat aja normanya yang untuk membantahnya, lihat norma yang lebih tinggi, sesuai nggak? Kalau nggak, gunakan asas. Kalau nggak asas, gunakan nilai. Supaya kita bisa membantah sekaligus membangun argumentasi hukum kita. Itu kalau kita berbicara pada tataran asas-asas hukum. Nah, kemudian dialektik ini tadi sudah ya. Nah, ini prosedur atau hukum acara. Kita masuk lagi ya kepada hal-hal yang lebih bersifat praktis. Ketika saudara nanti menjalani profesi saudara sebagai seorang advokat, langkah-langkah masalah hukum dengan menggunakan prosedur atau hukum acara sebagai sumber hukum formal dengan mempertimbangkan aspek hukum material atau material yang merupakan konsep hukum sebagai bagian struktur argumentasi hukum. Saya mau jelaskan kepada saudara-saudara. Kalau saudara mau menyerang ya, tapi dalam konteks menyerang secara ilmiah, bukan menyerang membabi buta kita pukuli orang. Kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran seperti yang saya katakan tadi. Ada kebenaran formil, ada kebenaran material. Dia sifatnya berjenjang. Formilnya dulu ditentukan, baru materialnya. Kebenaran materialnya tidak akan sah tanpa terpenuhi syarat kebenaran formilnya. Kalau saya mengajar misalnya ya di kampus-kampus, misalnya di kampus yang mayoritas, mohon maaf, yang mayoritas mungkin kepercayaan itu adalah beragama Islam misalnya, saya katakan, you mau sholat, melaksanakan ibadah, bacaan sholatmu bagus, rukun sholatmu bagus, tapi prosedur sholatnya waktu mau mengambil wudhu, you salah. Wudhunya tidak sah, apakah sholatmu sah? Tentu tidak. Sama ketika untuk menguji, membangun sebuah argumentasi hukum, disyaratkan dulu melalui hal-hal yang bersifat formil, baru kita masuk kepada hal-hal yang bersifat material untuk membuat. Makanya di sini katakan, langkah-langkah masalah hukum dengan menggunakan prosedur atau hukum acara sebagai sumber hukum formil, dengan mempertimbangkan aspek hukum material yang merupakan konsep hukum sebagai bagian struktur argumentasi hukum. Namanya struktur ada jenjang. Ada bahagian-bahagian. Jadi kalau saudara mau menjadi praktisi hukum itu, saudara jangan, saya mau mengatakan begini, belajar dong hukum acara. Bagus pun argumentasi hukum saudara, kalau hukum acaranya salah semua, sama itu. Ada orang melakukan tindak pidana, semua orang melihat, tapi hakimnya dalam melaksanakan persidangan tidak mengikuti prosedur hukum acara. Orang putusannya sah atau batal demi hukum. Hukumnya misalnya Yakulul Warwu dihukum dengan hukuman pidana 10 tahun penjara, Pak, karena memperkosa. Misalnya. Tapi prosedurnya salah dalam persidangan itu. Yakulul dibebaskan atau tidak? Dibebaskan. Kenapa? Karena putusannya akan null and void, batal demi hukum. Ya, memang begitulah hukum di Indonesia. Dalam membangun argumentasi hukum, khususnya dalam konteks prosedur atau hukum acara, formil dulu baru material. Sama misalnya Irfan udah menikah. Waktu mau menikah itu kan udah nikah Irfan. Nah, waktu mau menikah itu udah ya. Nah, waktu mau menikah itu ada ijab kabul ya. Bacaan ijab kabulnya baik. Tapi rukun nikah yang lain nggak terpenuhi. Sah nggak pernikahan?
Tidak sah, Pak, batal. Sama ketika kita membangun argumentasi hukum, prosedurnya cacat, materinya menjadi tidak sah. Maka dia merupakan bagian struktur yang berjejak. Itu yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ini langkah-langkah. Saya pikir ini bahannya kan sudah saudara copy. Kalau mau membangun, menganalisa hukum itu, langkah-langkah kalau ini yang saya terapkan kalau saya mau menangani sebuah perkara atau membangun sebuah argumentasi hukum. Ini saya urutkan step by step. Itu dalam konteks persiapan pembuatan analisa hukum. Ini berdasarkan empirical evidence saya, bukti nyata pengalaman saya, secara empirik. Saya akan pelajari kasus atau transaksi dengan sebaik-baiknya. Perkara itu. Jangan sampai ada orang perkara diserahkan kepada saudara nanti untuk diselesaikan, diberi advis, saudara tidak pernah baca, pelajari kasusnya. Jangan. Setelah saya baca semua berkas. Tentu saya pilah-pilah yang mana yang fakta hukum, mana yang tidak. Kemudian saya cari dasar hukumnya, saya pelajari dasar hukumnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya normanya yang saya pelajari, pengembangan terhadap norma itu pun akan saya cari. Apakah melalui pengembangan secara teoritis, atau pengembangan melalui jurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Dan cari dan pelajari landasan teoritisnya. Lihat faktanya, cari dasarnya, cari landasan teoritisnya. Jadi, pelajari kasusnya itu kan, itulah case-nya. Saudara cari law in book-nya, teorinya, saudara cari empirical, law in action-nya. Baru saudara buat analisa hukum. Pengumpulan informasi, data, dan atau fakta, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Baru saudara klasifikasikan. Kan tak mungkin semua yang diceritakan klien saudara itu, semua yang saudara kumpulkan itu kan enggak. Itu fakta. Tapi bukan fakta hukum. Saudara harus pilih. Mana yang menjadi masalah, mana yang masalah hukum. Kalau dia pula cerita, Pak, tadi saya dituduh membunuh, saya dituduh membunuh. Kapan kau membunuh? Dituduh saya jam 10 malam di hotel X, katakan. Oh, kita cari membunuh. Sebelum ke hotel X, saya ke rumah pacar saya. Pulang dari rumah pacar saya, sebelum ke hotel saya singgah dulu di pinggir jalan, buang air kecil. Ya, buang air kecil itu kan bukan masalah hukum, itu kan nggak perlu kita klasifikasikan. Kita harus pikirkan mana yang menjadi masalah hukum, mana yang tidak. Nah, kemudian identifikasi dan pilih isu yang paling relevan. Ini masih dalam konteks identifikasi masalah. Baru pedoman hukum yang berkaitan dengan isu hukumnya. Baru saudara bisa berbicara tentang penerapan hukum. Ini saya kasih contoh ya, nanti saudara pelajari terkait dengan ini putusan sudah lama itu tentang masa jabatan Jaksa Agung, bagaimana waktu itu Dr. Ija Mahendra ya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sismin Bagum. Bagaimana dia hebatnya menafsirkan, dia gugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Jaksa Agung itu diangkat oleh Presiden secara bersama-sama pada saat pengangkatan Menteri Kabinet. Loh, kabinetnya udah habis periodisasinya, Jaksa Agungnya kok masih itu juga? Dia gugat, diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya dia dimenangkan. Bagaimana dia membangun argumentasi hukum itu? Itulah yang perlu saudara tahu. Nah, sekian ya pemaparan dari saya terkait dengan argumentasi hukum 1 dan argumentasi hukum yang kedua. Kalau ada yang mau saudara diskusikan, monggo, dipersilahkan. Ya, silakan ya kalau ada. Ya, mau tanya begini Pak. Itu kalau secara hukum adat, contohlah ini terjadi hukum adat itu mungkin di suatu daerah terjadi kasus contohlah perzinahan tadi. Nah itu dihukum dia secara adat. Dan itu analogi hukumnya itu kenapa nanti
kalau seandainya dituntut itu ditolak oleh kejaksaan. Kalau seandainya diajukan ini Diajukan oleh pelapor, seandainya dilakukan untuk laporan lanjutan, kenapa itu tidak diterima setelah dituntut secara adat? Apa dasar hukumnya? jadi gini, secara yuridis konstitusional itu di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui keberadaan hukum adat sepanjang masih hidup dan relevan di tengah-tengah masyarakat. Itu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin. Nggak ada lagi peraturan yang lain yang bisa bantah. Jadi, kalau ada katakanlah tindak pidana perzinahan di satu daerah itu ada hukum adatnya yang masih hidup, masih berkembang, dan dijalankan sehari-hari, dan diakui oleh masyarakat, dan dikenakan sanksi oleh adat. Kemudian setelah dikenakan sanksi adat, dilapor ke polisi, jaksa, akan ditolak. Iya, kenapa? Karena dia udah kena sanksi. Nah, makanya saat sekarang ini, saya tidak tahu ya apakah di akhir 2021 ini, ada itu rancangan undang-undang hukum adat. Itu lagi dipersiapkan. Kenapa? Secara yuridis konstitusional di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 itu kan terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, kesatuan masyarakat hukum adat itu sepanjang masih hidup dan diakui dan sepanjang masih hidup di tengah-tengah masyarakat dan berlaku dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, itu diakui oleh negara. Jadi sanksi adat itu diakui oleh negara. Sepanjang masih ada lembaga adatnya dan serta masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat di lingkungan adat itu sendiri. Contoh misalnya di Nias misalnya ya, misalnya masih hidup enggak lembaga adat itu? Masih misalnya. Ada enggak dari zaman turun-temurun? Adat itu kan sifatnya turun-temurun. Sanksi apa yang diberikan terhadap orang pelaku zina? Sanksi ini, sanksi ini, sanksi ini misalnya. Kemudian ada orang yang melakukan zina, dikenakan sanksi. Apakah sanksi itu sah secara hukum? Saya jawab, iya. Kalau memang sepanjang lembaga adat itu masih hidup dan berkembang. Tapi tidaklah sanksi dia untuk memotong orang, menghukum mati orang, tidaklah. Mungkin dalam tataran tertentu. Jadi argumentasi hukumnya, ya secara yuridis konstitusional, memang keberadaan hukum adat itu sepanjang masih hidup dan berkembang itu tetap diakui oleh negara. Itu ya, dan Tulau Warubu ya. Nah, ini Pak sedikit lagi, kebetulan biasa kan kalau di Nias itu anggaplah ada ya. Kalau di Nias itu kan begini hukum adatnya. Kalau seandainya sudah ditemukan perzinahan, kadang dihukum dia secara adat. Lalu setelah itu dinikahkan dia ke orang lain, bukan ke yang melakukan itu. Nah, tiba-tiba setelah dinikahkan, maka ketika dilaporkan balik itu kenapa? Padahal udah dihukum secara adat. Kok bisa kena lagi? Itu kena undang-undang perdagangan atau bagaimana? Nah, sekarang masalahnya lembaga adatnya itu. Sekarang begini sebenarnya. Terjadi kontroversi ya terkait dengan sanksi adat. Emangnya kalau dia tidak mau melaksanakan hukuman adat itu kenapa? Kan itu pertanyaannya kan? Ada nggak yang bisa memaksa? Memiliki kekuatan memaksa enggak sanksi adat itu? Tidak kan? Nah, itu kan hanya terkait dengan etika dan moral dalam hidup bermasyarakat. Ya, kalau saya misalnya saya di daerah Batak sana, misalnya di daerah Toba, zina saya. Tiba-tiba diusir saya dari kampung. Kalau nggak mau saya pindah, kenapa Bang? Secara konstitusional dilindungi loh. Ini tanah hak milik saya mau tinggal di sini. Siapa yang bisa larang? Nah, sanksi adat itu
lebih kepada kepatuhan terhadap sosial humanisme. Mungkin kalau nggak kita patuhi pun kita kena kucilkan di tengah-tengah masyarakat, kan hanya itu. Itu kalau di kampung, di desa. Kalau di kota, nggak dikucilkan pun saya sama tetangga saya, memang tak pernah saya jumpa sama dia kok. Saya pergi pagi, pulang malam, dia pergi malam, pulang pagi. Kapan kami ketemunya, kan gitu kan? Nah, itu lebih dari kepada sosialisme. Sebenarnya ya, kalau mau diikuti, ikuti. Kalau enggak, ya siapa biasa? Apakah sanksi adat itu memiliki kekuatan memaksa? Enggak. Itu kembali kepada orangnya. Tapi budaya-budaya yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat, sepanjang masih hidup dan dijalankan, itu tetap dijamin oleh negara keberadaan. Ya, dulu ya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, bagaimana? Ini ya, panitia, kita akhiri ya. Memang masih ada sih waktu sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi. Berdaya, Kak? Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Baik, kita akhiri materi kita, argumentasi hukum kedua ini. Saya yakin saudara nanti tetap fokus dan tetap semangat untuk mengikuti materi-materi PKPA berikutnya. Ya, tetap semangat. Doa saya, semoga saudara jadi advokat nantinya. Amin. Yang memiliki kualitas, kapabilitas, dan mampu membangun argumentasi hukum yang baik. Salam sehat, salam sukses, semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya izin pamit, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.